Bro mundur ya bro. Sore Pak. Ya, lelah Bang. Oke, baik. Hari ini selesai pemeriksaan terdakwa tadi sempat diskor 3 kali. Jadi dari keterangan terdakwa malah kita dapatkan fakta-fakta baru. Jadi ada beberapa tadi barang bukti yang kita putarkan, ada rekaman terkait pengakuan terdakwa sebagai mursyid bahwa dia bisa menikahkan dirinya dengan siapa saja yang dia kehendaki dan tidak melanggar peraturan dan kesusilaan. Itu dibenarkan oleh terdakwa. Kemudian tadi ada foto salah satu pengurus yang datang kepada saksi, meminta saksi tidak bersaksi, kemudian menyampaikan bahwa kejaksaan sudah dikondisikan. Nah itu dibenarkan juga sama terdakwa bahwa orang yang bersangkutan itu bagian dari Sidikiyah. Kemudian tadi ada juga keterangan ya beberapa banyak keterangan tadi yang dibenarkan oleh terdakwa. Gitu. Orang yang datang ke saksi ini siapa aja? Saya tidak bisa. Selain dari pengurus Sidikiyah itu sendiri, apa dari penasihat hukum ada juga? Iya tidak, maksudnya ya ada orang dari utusan dari Sidikiyah mendatangi saksi untuk tidak hadir di persidangan, kemudian menyampaikan bahwa kejaksaan sudah dikondisikan. Jadi kita sampaikan di persidangan diakui oleh terdakwa bahwa itu bagian dari opsi. Bukan terdakwa yang mengutus ya. Itu. Terus juga terdakwa mengakui sudah berpacaran dengan salah satu santri. Kemudian ada perdamaian, pencabutan laporan. Kami tanyakan kenapa pencabutan laporan, terdakwa tidak bisa menjelaskan masalahnya masalah apa. Artinya yang pencabutan laporan itu tidak sampai ke sini? Bukan, pencabutan laporan dalam perkara yang lain. Yang perkara yang lain? Dan atas nama salah satu santri. Tapi terdakwa menyampaikan bahwa dia cuma pacaran kenapa mesti dicabut, laporan apa, laporan pengaduan, kalau memang terdakwa tidak bersalah, kenapa ada pencabutan laporan dan perdamaian. Pertanyaan dia terdakwa tidak bisa menjawab dan dia menandatangani itu saja. Terus terkait pemecatan juga dia mengakui sudah menandatangani pemecatan. Alasannya karena masalah kehadiran dan kegiatan sosial yang tidak 70%, tapi di dalam surat itu kan ada terkait fitnah. Terdakwa juga menjelaskan ada fitnah bahwa fitnah yang tersebar itu bahwa dia mencabuli ada beberapa santri, itu fitnah yang dia sampaikan. Yang disampaikan dalam surat pemecatannya itu sendiri. Ya. Untuk masuk ke terdakwa. Oke, itu poin-poinnya ya. Masalah pemecatan itu kan jauh sebelum ini masalah ini terjadi. Udah, ya setelah terjadi ini kemudian baru pemecatan Februari 2018. Kejadian itu Mei 2017. Pemecatannya Januari 2018. Ada 13 orang santri yang dipecat. Di dalam diktum surat keputusan itu berdasarkan pendapat-pendapat dauh-dauh para guru besar, adanya fitnah yang berakibat kepada Sidikiyah dan organisasi Sidikiyah. Itu dasar pemecatannya. Tidak ada menyebutkan poin-poin adanya tidak kedisiplinan atau masalah akademis, tidak ada di situ dibahas. Dan terdakwa mengakui bahwa tangan-tangan yang tertera di situ tangan dia. Itu terus kesimpulan dari sidang sehari ini menurut kesaksian yang sekarang ini hari ini, terus menurut JPU gimana? Ya keterangannya poin-poinnya membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Jadi tidak konsisten juga terdakwa pada saat saksi memberikan keterangan. Terdakwa bantah seluruh keterangan, tapi tadi terdakwa benarkan. Kami tanyakan kembali keterangan yang mana yang benar pada saat saksi korban, sebagai contoh memberikan keterangan, dibantah seluruh keterangan saksi. Tapi pada saat tadi kami konfirmasi kembali, ada keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa. Wawancara ada, kemudian ada pertemuan, ada chat-chatan. Terdakwa benarkan itu. Saksi yang dibenarkan diantaranya apa ya? Ya itu tadi keterangan-keterangan itu soal peristiwanya. Ya dia menangkal. Ya itu hak terdakwa ya. Terdakwa walaupun memang dia salah satu alat bukti, tapi dia punya hak ingkar. Dia punya hak bebas untuk menjelaskan semuanya. Oke Bang. Terima kasih ya. Prinsipnya sudah sekian lama kita bergulat untuk menggali kebenaran material, untuk menggali alat-alat bukti, untuk menguji alat-alat bukti, saksi, surat, dan lain sebagainya, termasuk ahli, termasuk juga keterangan terdakwa. Maka saya kira segalanya kita serahkan sekarang dengan kearifan jaksa penuntut umum dan majelis hakim
sebagai lembaga negara yang ditugaskan negara untuk mengawal keadilan. Jadi kita berharap JPU itu bisa menghitung fakta-fakta yang ada di persidangan dengan apakah peristiwa itu memang benar atau tidak. Jadi kita berharap sangat besar kepada JPU untuk bisa menjadi lembaga yang memang betul-betul bergerak untuk bersama-sama menegakkan keadilan. Tidak sekedar mesin penuntut umum dan juga hakim pun tidak sekedar menghakimi, tetapi dia menjadi sebuah bagian untuk munculnya keadilan. Jadi saya kira gitu, karena ini sudah proses keterangan terdakwa terakhir kan, sudah selesai semua dan ada fakta yang menarik. Peristiwa yang kedua itu kan muncul 2 waktu dari keterangan saksi. Ada yang mengatakan 18 Mei, ada yang mengatakan 20 Mei. Jadi ada saksi yang satu mengatakan bahwa untuk kasus si korban ini 20 Mei. Yang satu mengatakan itu 18 Mei. Ternyata di 2 hari angka itu, dua-duanya itu sudah tadi kita hadirkan bukti bahwa Mas Beki itu justru tidak ke TKP sama sekali. Karena ada kegiatan persiapan jelajah desa. Bukti-bukti rapatnya ada, persiapannya ada dan sebagainya. Jadi artinya secara alibi tidak mungkin ada sebuah peristiwa di sebuah TKP di mana yang orang yang dituduh sebagai pelaku tidak ada di sana, tapi justru dia hadir di tempat yang lain. Ini untuk peristiwa kedua. Jadi menjadi linier dengan keterangan saksi yang lain yang disebut melihat WA ancaman, yang kemudian disebut menggonceng sepeda motor, atau yang menyiapkan termos bersih minuman air panas. Itu linier karena mereka mengatakan semua tidak pernah ada peristiwa itu. Ternyata tadi sudah muncul alibi di mana di waktu yang sama yang disebutkan salah satu saja, ini tidak dua-duanya. 2 waktu itu berada di tempat lain, bukan di TKP. Dengan ada bukti foto, kebetulan ada orang nge-share kegiatan itu, beliau ada di situ memimpin rapat. Jadi persiapannya jelajah desa dan lanjut kemudian persiapan berangkat jelajah desa. Dan itu semua berangkat dari pondok, bukan dari TKP. Bang, terkait masalah keterangan dari saksi yang sebelumnya dibantah dan dibenarkan itu apa aja yang dibenarkan, Bang? Saksi yang dibenarkan adalah ada proses pengenalan, interview, tetapi lokasinya salah. Lokasi itu di teras, itu sama semua. Tidak ada spesial hanya korban dibuatkan tempat tersendiri, itu nggak ada. Sama semua dan itu linear dengan saksi-saksi yang lain yang mengatakan ada di situ. Kemudian proses bahwa ada pernah didatangi orang rame-rame itu memang betul, tapi konteksnya adalah konteks organisasi di mana ada gerakan yang ingin menumbangkan beliau untuk berhenti menjadi ketua umum OPSID, Organisasi Pemuda Sidikiyah. Dan beliau sebenarnya menyampaikan tidak masalah saya kalau diganti, yang penting itu atas perintah Pak Kiai, karena yang menunjuk beliau adalah Pak Kiai gitu loh. Jadi posisinya di sana dan beliau menyampaikan bahwa nama-nama beliau memang ditempatkan di berbagai lembaga maupun di berbagai usaha, tapi beliau tidaklah fokus di usaha itu ataupun di lembaga itu, termasuk di IMQ maupun MQ gitu. Karena beliau juga mengatakan linear dengan saksi sebelumnya, beliau memang pernah disuruh dimintai untuk mengajar itu mengisi ruang kosong tahun 2012. Tahun 2013 sampai sekarang itu tidak pernah mengajar. Jadi tidak pernah menjadi guru. Dan itu linear juga, walaupun saksi korban mengaku bahwa dia gurunya, tetapi di sidang juga mengaku tidak pernah diajar oleh korban. Hanya tidak ada relasi hubungan guru dengan murid juga di sana gitu. Bang, tadi JPU juga menyatakan kalau Mas Beki ini sendiri pernah diakui berpacaran dengan salah satu saksi dan juga ada laporan yang pernah dicabut. Itu seperti apa, Bang? Bukan. Jadi mengakui pacaran betul. Kemudian bahwa pernah ada kasus, iya. Kasus itu kemudian selesai dengan kesepakatan, itu tidak betul. Kenapa? Karena kesepakatan mereka itu berada kalau nggak salah di 2018. Selisih setahun
itu baru kasusnya itu berhenti dengan pertimbangan dari penyidik adalah tidak cukup bukti. Nah, kenapa tidak cukup bukti? Pertama, karena mereka hubungannya hubungan pacaran. Kedua, 2018 ya artinya dari laporan ya, dia pacaran. Tetapi juga pacaran pun tidak sampai berhubungan sangat jauh. Tetapi sangat kuat potensinya yang bersangkutan adalah orang yang kecewa karena tidak berlanjut proses setelah pacarannya gitu loh. Jadi itu posisi yang ada dari peristiwa itu. Dan itu tidak ada dalam dakwaan sebenarnya. Itu hanya bumbu-bumbu saja. Karena di dalam dakwaan JPU kan tidak disebutkan itu. Karena tugas kita di pengadilan ini kan menggali dakwaan sebenarnya. Dakwaannya itu benar atau tidak. Ada 2 peristiwa, ada beberapa nama yang disebutkan kan begitu. Jadi kita lihat 2 dakwaan itu. Yang kalau yang disebut mantan pacar itu kan sudah bukan terkait dakwaan. Itu kan kayak abang punya pacar, besok-besok dilaporin polisi dibilang perkosa gimana? Bang, sudah pacaran. Bang itu kan tadi di luar dakwaan. Apa nggak ada keberatan dari JPU untuk menanyakan keberatan dari kuasa hukum terhadap JPU? Aturan main yang dibangun oleh hakim itu masing-masing pihak diberikan waktu sebebas-bebasnya bertanya apa saja, tidak boleh disela. Sehingga kami berikan saja. Toh juga nggak ada maknanya. Kenapa nggak ada maknanya? Karena nggak ada dalam dakwaan. Toh juga kemudian laporan itu sudah SP3. Kalau kasus sudah di SP3 dan bukan delik aduan, ini ya, nggak ada istilah perdamaian itu menyebabkan kasus itu berhenti. Karena itu bukan delik aduan, itu delik umum. Delik yang harus diukur dengan alat bukti, terbukti atau tidak. Sehingga ketika itu dianggap tidak cukup bukti oleh penyidik, maka kasusnya dihentikan setahun kemudian. Jadi yang menghentikan itu bukannya terdakwa, bukan juga pelapor. Jadi yang menghentikan itu adalah penyidik. Itu. Sehingga tidak ada korelasinya. Justru yang muncul adalah beliau menjelaskan tentang perbedaan. Ini kan sering cara pandangnya berbeda. Baik JPU maupun hakim dan kita pun menganggap sistem pendidikan di Ponpes itu sama persis dengan apa yang ada di formil yang lain. TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah gitu kan. Pemahaman kuliah di sini ternyata bukan kuliah kayak di perguruan tinggi itu, tidak. Itu puncak pelajaran thoriqohnya yang langsung diajarkan oleh Pak Kiai. Sehingga dosennya, gurunya yang mengajarnya itu adalah Pak Kiai, dibantu oleh beberapa guru yang lain gitu loh. Jadi tidak ada jadi sarjana apa sebenarnya tidak ada di situ. Bang, penegasan lagi. Ya. Itu di SP3 atau dicabut? SP3 ya. SP3 bukan dicabut. 2017 itu. Yang dilaporkan pelapornya tuh yang mantan pacar. Ini kan proses ini apa namanya? Pelapornya itu dia melaporkan, kemudian setelah mereka baik kembali, itu polisi tidak menghentikan, tetap melanjutkan sekitar setahun kemudian baru kasusnya dihentikan karena tidak cukup bukti. Gitu. Menurut jenengan dalam persidangan ini, dalam dakwaan apa yang istilahnya meringankan untuk pihak klien jenengan? Dakwaan itu kan isinya ada identitas, ada kronologis perbuatan pidananya apa gitu ya. Di sana disiapkan ada dua peristiwa, karena itu ditambah pasal 65 perbarengan konkursus itu. Nah sekarang dari 2 peristiwa itu, dua-duanya tidak mampu dihadirkan secara kualitatif bahwa itu peristiwa benar adanya sampai terakhir. Dari mana? Dari saksi, dari bukti, tidak ada. Misalnya disebutkan pasal 285 pemerkosaan itu misalnya. Kita tadi hadirkan chatnya tuh. Kita konfirmasi betul. Masa ada orang habis diperkosa besoknya ngechat sayang? Di mana ada rumusnya itu? Kan ada. Nah, justru yang ada jawaban-jawaban terdakwa di sana istilahnya jengkel gitu loh. Dan kita konfirmasi kenapa Anda menjawab dengan rada jengkel gitu loh. Jadi di situ aja kelihatan bahwa motifnya beda. Kalau itu kejadian 2017 jadi perkosa, mestinya langsung lapor. Jangan sampai 2019 baru lapor, baru nggak jadi dikawinin, kan gitu. Itu yang problemnya. Masa baru nggak jadi kawin lapor. Itu mantan pacar nggak jadi dikawinin lapor.
bahaya kita jadi laki-laki nanti kan. Jadi korban berarti laki-laki. Iya, laki-laki jadi korban. Kita mikir kalau mau pacaran lama-lama kan. Bisa dikatakan ya dakwaan JPU lemah ya atas perkara ini. Bukan hanya lemah, tapi memang dua peristiwanya nggak ada. Bagaimana orang dihukum atas sebuah peristiwa yang dia tidak ikut di dalamnya. Yang terakhir kan tadi saya cerita alibinya. Yang kedua itu udah terang jelas tidak ada peristiwa itu. Karena pelakunya itu tidak ada di situ. Misalnya kayak gini, sampean dibilang perkosa di Malang. Pada saat hari yang sama sampean bisa buktikan sampean itu ada di Banyuwangi. Bagaimana sampean bisa memperkosa orang di Malang sementara fisik Anda itu ada di Banyuwangi? Kan tidak mungkin. Dan itu ada fotonya, ada foto dia memimpin rapat, tanggalnya juga ada. Nah itu. Nah kalau kemudian itu harus dihukum, berarti kan ini bukan pengadilan toh. Ini namanya penghakiman di sini. Satu lagi Bang, terkait Satu aja ya. satu lagi, nama korban yang tidak pernah dihadirkan JPU di persidangan menurut kacamata. Tadi muncul lagi, ya ini yang lucu. Tadi muncul hakimnya antusias mengejar nama itu. JPU juga antusias mengejar nama itu. Tapi kami minta untuk hadirkan kok nggak mau ya. Heran juga kita. Jadi tadi di nama itu disebutkan bahwa JPU berkali-kali lagi menyebutkan itu. Aneh aja kita, kenapa nggak mau dihadirkan? Hakimnya juga satu hakim anggota antusias menjawab soal itu. Ya istilahnya untuk membuka kotak Pandora ini. Antusias mengejar itu, tapi nggak dihadirkan juga di sini. Aneh kan? Harusnya dihadirkan kan enak, tidak penasaran lagi kan? Dan kami udah siapkan alat bukti untuk melakukan membuka kotak Pandora itu. Sayangnya nggak kepake kuncinya kan, kotaknya nggak datang. Itu bos. Thank you Bang. Makasih, Bang. Thank Ya. you, thank you. Kasih ya. Inisial apa sih? Inisial. Pak Wase, inisial Pak Wase.